Jadi si cowoknya yang bilang, kamu terlalu baik buat aku. Dan diputusin. Dan diputusin. Cewek-cewek tuh banyak yang bingung gitu. Kenapa alasannya saya terlalu baik buat dia? Maksudnya apa sih cowok ngomong kayak gini? Satu, apa pentingnya mengetahui alasan itu? Pengen tahu. Jadi cewek baik aja gak cukup. Ya terus harus jadi cewek jahat gitu. Kadang-kadang. Kadang-kadang perlu jadi cewek jahat. Asumsi pertama adalah bisa jadi si cowok ini ngerasa minder, insecure, dan ngerasa aduh kayaknya berat untuk catch up. Bisa jadi. Dia udah ngitung nih, si ceweknya keluarganya mapan. Dia income-nya misalkan 30 jutaan. Gua cuma 10 juta aja gak nyampe. Rumah gua di gang. Dia seleranya bintang 5. Gua sukanya di pinggir jalan. Nah, asumsi pertama adalah dia ngerasa kayaknya gue gak mampu deh membahagiakan wanita ini. Oke, balik lagi sama kita di podcast Logika Cinta Jose Aditya. Teman-teman, seperti biasa kan kita jawab DM ya. Ini nggak DM, tapi kita ada topik tertentu tentang apa? Ketika cowok bilang kamu terlalu baik buat aku. Nah, gimana cara jawabnya tuh? Yuk, mari kita bahas. Let's go. Hai, gue Jose Aditya, seorang professional love and relationship coach. Di podcast ini, kita akan bahas mindset dan strategi yang bisa ngebuat kehidupan lo dan romansa lo jadi lebih bahagia. Selamat datang di podcast Logika Cinta Jose Aditya. Gimana maksudnya kamu terlalu baik buat aku? Jadi ini banyak banget ditanyakan dan terutama dialami sama cewek-cewek yang itu dia punya level karir yang lebih tinggi dari cowoknya atau punya level income yang lebih tinggi dari cowoknya dan diputusin dengan alasan kamu terlalu baik buat aku. Jadi si cowoknya yang bilang kamu terlalu baik buat aku. Dan diputusin. Dan diputusin. Terus pertanyaannya apa? Itu kan keadaannya. Iya. Dan cewek-cewek tuh banyak yang bingung gitu. Kenapa alasannya saya terlalu baik buat dia? Maksudnya apa sih cowok ngomong kayak gini? Satu, apa pentingnya mengetahui alasan itu? Pengen tahu. Cuma pengen tahu doang? Iya. Mengubah hidup gak? Soalnya kayak seolah-olah saya kan udah jadi cewek baik. Nah itu masalahnya. Apa? Jadi jadi emosi gue. Jadi cewek baik aja gak cukup. Ya terus harus jadi cewek jahat gitu. Kadang-kadang. Kadang-kadang perlu jadi cewek jahat. Bukan cewek jahat sih, tapi cewek pinter ya. Karena mereka-mereka yang bilang, aku kan udah jadi wanita baik, dulu bukan jadi wanita baik, wanita polos, wanita naif. Kebanyakan begitu. Oke. Tapi tar dulu. Kita tarik dulu secara general. Biasanya yang ngomong, kamu tuh terlalu baik buat aku. Biasanya tuh cewek yang ngomong gitu. Laki-laki. Tapi banyak juga. Kok banyak kan setuju kan? Komen coba. Contohnya kayak yang terkenal mah di Brazil ya, pemain bola Ricardo Kakak. Diceraikan sama istrinya, udah nikah, kehidupan bahagia, ekonominya bagus, rezekinya bagus. Dicerai sama istrinya. Ketika ditanya alasannya, kakak terlalu sempurna untuk aku. Hal. Nah, cuman itu kan normalnya. Dan gue bisa, kalau ditanya apa alasannya wanita ngerasa pria terus sempurna dan butuh keluar, itu urusan lain. Tapi itu ada penjelasan psikologis ya, tapi gak akan kita bahas di sini. Nah sekarang, tadi kan kamu ngasih konteks bahwa ini adalah wanita-wanita yang secara karir udah mapan, udah lebih tinggi, tiba-tiba diputus sama cowok. Berarti kan cowoknya di bawah dia, betul? Betul. Dan dia bilang, kita putus ya. Kayaknya kamu terlalu baik buat aku. Oke. Berarti kan dari sini, kalau ditanya alasannya kenapa dia mau putusin, kita gak bisa ngasih alasan yang tepat. Dalam arti kita cuma bisa berasumsi dan asumsi bisa salah. Oke, jadi disclaimer sebelum lanjutin nonton, apa yang keluar dari kata-kataku adalah asumsi karena saya bukan peramal yang bisa ngebaca pikiran si pria itu. Oke ya. Asumsi pertama adalah bisa jadi si cowok ini ngerasa minder, insecure, dan ngerasa aduh kayaknya berat untuk catch up. Bisa jadi. Dia udah ngitung nih, si ceweknya keluarganya mapan. Dia income-nya misalkan 30 jutaan. Gua cuma 10 juta aja gak nyampe. Rumah gua di gang. Dia seleranya bintang 5. Gua sukanya di pinggir jalan. Nah, asumsi pertama adalah dia ngerasa kayaknya gua gak mampu deh membahagiakan wanita ini. Apakah alasannya valid? Valid. Karena memang pria secara konstan mengukur dirinya. Apakah gua bisa berhasil jadi pasangan atau enggak? Salah satu patokan ukurannya adalah ekspresi muka si wanitanya.
Dan bukan cuma mukanya, tapi apakah ekspresi wajah si wanita ini menandakan wanita yang secara genuinely ngerasa tercukupi oleh si pria, sehingga si pria bisa ngerasa berguna. Jadi kan tergantung dari seberapa berguna si pria ngerasa di dalam hubungan. Ketika si pria ngerasa kayaknya gue gak ada gunanya, kalau dia pria normal, memang mengundurkan diri. Yang lagi-lagi ya, pria itu ngelihatnya memang agak bodoh buat wanita, tapi wanita kan mikir, masa gitu doang lu minder, masa begitu doang lu jadi mundur, yang penting kan cintanya. Nah cowok gak gitu pola pikirnya, cowok tuh pikirnya nanti gue kasih makan apa. Pun kalau nanti gue bisa kasih makan secukupnya, terus nanti keluarga pada ngerepotin, ngeribetin, terus ada omongan dari tengah-tengah kanan kiri, gue jadi gak damai. Karena bagi laki-laki hubungan tuh yang penting seru, damai. Bisa jadi sama kamu seru sekarang, tapi kalau nanti udah nikah bisa jadi gak damai. Karena ada gangguan dari eksternal dan lain sebagainya macamnya. Dan gak ada yang bisa jamin nanti kalau udah jadi suami istri, kamu tetap seperti ini, tetap rendah hati, gak ada jaminan sama sekali. Betul. Jadi ketika si cowok, asumsi pertama adalah dia minder dan diputusin, apa yang sebaiknya respon kamu? Terima. Kenapa terima? Karena mau nolak juga gak bisa diubah. Yang kedua, keputusan dan pilihan manusia, kita semua independen. Aku independen atas pikiranku sendiri, dia independen atas pikiran dia sendiri. Jadi apapun yang dipikirkan dan putuskan, itu tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab gue. Artinya saya tidak bisa mengendalikan keputusan dia apa. Nah karena saya nggak bisa kendaliin, ketika dia udah ngambil keputusan, mau nangis bombay, nangis darah, dia nggak akan bisa bikin mengubah keputusan. Pun kalau keputusan berubah, itu juga gara-gara alasan eksternal. Biasanya ujung-ujungnya dua-duanya tersakiti lagi. Jadi terima. Itu yang pertama berarti. Asumsi pertama adalah minder. Asumsi kedua, dia ngomong ini untuk mainin cewek. Mainin cewek? Iya. Maksudnya? Jadi bisa jadi dia tahu nih cewek-cewek kaya. Butuhnya perhatian. Dan dia bisa deliver. Saya coba bisa-bisa aja. Kalau saya nggak kerja, tapi cuma kasih perhatian, lumayan. Maka dia mencoba mengendalikan wanitanya dengan cara, udah ya kita putus, kamu terlalu berharga untukku. Atau kamu terlalu sempurna untukku. Ekspektasinya adalah si wanitanya jangan dong, terus wanitanya begging dan sebagainya macamnya. Akhirnya nanti si wanitanya akan menurunkan standar, nggak apa-apa, tapi income-ku cuma segini, nggak apa-apa, aku punya orang tua kok, nanti kita mau usaha sendiri lah, nanti gua modalin lah, ya gitu-gitu nanti akhirnya. Jadilah ketemu cowok mau kondo. Itu asumsi kedua, oke? Ada asumsi ketiga gak ya? Kamu terlalu baik aku. Asumsi ketiga, bosen. Ada cewek lain. Mau putus gak ada masalah. Bikin masalah aja udah. Oh gitu. Asumsi ketiga, ya. Mau putus gak ada masalah, akhirnya dia yang bikin masalah. Iya, udah. Daripada masalahnya ketahuan selingkuh, ya udah aja. Biar gue gak selingkuh, gue putusin, biar gue bisa mulai sama yang lain. Jadi itulah 3 asumsi yang kemungkinan besar terjadi. 1, dia insecure. 2, dia manipulatif, memang mau manfaatin, mau kondo. Yang 1 lagi, karena dia pengen putus, pengen udahan, pengen move on ke hal yang lain. Masuk akal 3-tiganya? Masuk akal. Masuk akal. Melakukan 3 hal ini jahat gak? Jahat, terutama yang kedua ya. Yang kedua jahat. Ada ini nggak sih, maksudnya indikasi ya karena cuma berarti yang bosen tadi tuh ya karena bosen terus nggak mau menyakiti si cewek terus pakai alasan kamu terlalu baik buat aku. Iya. Dan kalau itu yang terjadi apa responnya? Terima. Nggak bisa. Kalau cewek kayak gitu. Tidak semudah itu kan udah 2 tahun, udah 5 tahun. Ya untung baru 5 tahun, kalau 20 tahun? Ya juga sih. Oke, move ke pertanyaan berikutnya. Ini sih ada pertanyaan, menurut kamu, menurut coach, berarti apakah kalimat kamu terlalu baik untuk aku itu jujur atau manipulatif yang tadi? Nah, itu berarti adalah kepekaan wanita untuk membedakan mana yang manipulatif, mana yang insecure, mana yang cuma nyari alasan karena pengen putus. Oh, gimana cara kita tahu? 1, mana yang jujur, mana yang manipulatif? Kalau karena insecure, dia biasanya nggak gampang ngomong. Nggak gampang ngomong, kamu tuh terlalu sempurna untukku, nggak. Biasanya dia berusaha dulu sampai maksimal, sampai mentok, terus sudah ngeliat agak murung,
disudutin, kamu kenapa gitu ya. Pas ada masalah meledak baru itu keluar. Biasanya yang genuine begitu tuh. Berarti kok yang genuine tuh memang ada usahanya dulu, ada effortnya dulu. Iya, ada effortnya dulu karena dia memang genuinely suka sama wanita ini. Tapi memang dia ngerasa kayaknya nggak masuk akal untuk gue catch up gitu, terlalu jauh. Kalau yang manipulatif, kalau manipulatif dia udah lempar benih dari awal di pikiran. Jadi setiap ada, oh kamu mah orangnya pinter banget ya, oh kamu mah beda banget sama aku ya, udah dilempar-lempar tuh. Kayak ngasih seed of thought gitu loh, benih pikiran, dan biasanya nyicil. Dan setiap ada masalah, selalu itu yang diomongin. Emang kamu yang paling bener, kamu tuh kan yang paling mampu, karir kamu tuh. Emang kan gaji kamu yang lebih tinggi. Iya, yang tujuannya adalah pengen bikin si wanitanya ngerasa bersalah, guilt tripping gitu ya. Betul. Dan ketika lagi guilt tripping gitu, si wanita ngerasa bersalah, wanitanya nurunin standar, bukan nurunin ego, nurunin standar. Itu kalau yang manipulatif. Kalau yang bosenan, mirip sama yang manipulatif. Kenapa tuh? Karena kan sama-sama manipulatif dua-duanya, cuma beda goal. Yang satu manipulatifnya untuk memanfaatkan uang si wanita, biar di begging. Yang satu manipulatif untuk beneran putus. Karena gak mau nyakitin, kan gak mau nyakitin itu manipulasi juga kan. Manipulasi itu bukan arti tipuan ya. Kayak ini, YouTube ada thumbnailnya, ada judulnya, itu kan salah satu bentuk manipulasi. Manipulasi teks. Iya, manipulasi teks. Jadi manipulasi itu tidak selamanya negatif. Nah, itu pun dia sedang melakukan manipulasi. Ciri-cirinya sama. Cuma bedanya adalah goalnya untuk pisah. Kalau yang tadi, yang kedua, goalnya untuk tetap di-keep dan akhirnya si wanitanya memperlakukan dia seperti apa ya? Bahasanya nggak enak. Jangan sebut deh. Nanti kena dolar kuning. Seperti itulah yang dibayar-bayar, tau kan? Cowok-cowok yang dibayar. Oke. Untuk wanita, biasanya konsumennya tante girang. Waduh. Nah, terus berarti kalau misalnya tadi kan ada 3 tadi ya. Kalau yang manipulasi ya udah misalnya. Kalau yang cowok minder nih, ketika si cowok itu bilang kamu terlalu baik buat aku, tapi di sisi lain, ada kalanya cowok mikir sebenarnya lu tuh punya potensi, cuma lu nya aja minder duluan. Nah, untuk yang kayak gitu tuh ada tips nggak buat kamu? Apakah yaudah let it go aja atau gimana? Tipsku adalah selamatkan hidupmu, lari, run. Bukan karena dia orang jahat, tapi selama lu masih sama dia dan lu mikir kayak begitu, artinya lu dalam bahaya. Kenapa? Karena lu dalam pola pikir savior mode, seakan-akan lu tuh bisa menyelamatkan dia. Yang which is kita tuh gak bertanggung jawab sama hidup orang lain. Seakan-akan lu bisa ubah dia. Gak bisa masalahnya. Iya sih, tapi kan ini pola pikir aku, saya mencoba. Kalau cewek kadang biasanya mikir, ya tapi sebenarnya dia tuh cuma kayak lagi belum lihat potensinya aja, yang dia kayak perlu diyakinin gitu. Dan ada hasrat dari cewek emang kadang pengen meyakinkan si cowok. Kalau cowok nggak ada benar nggak ada salah ya. Gini aja. Sekarang kalau misalkan si wanita perlu kayak gitu, gue pengen bantu dia maksimal. Oke, sekarang ya, ini sekarang. Kira-kira sanggup gak ngelakuin berjuang bagi dia sampai maksimal, sampai akhir hayat, sampai mati? Nanti ada masalah ketemu orang tua, dia gitu lagi, lu semangatin lagi. Nanti ada goyangan ekonomi, ada goncangan, lu juga lagi gak ada duit, dia begitu lagi. Sanggup gak? Kan seumur hidup. Iya sih. Kalau sanggup, lanjutin. Dengan catatan tolong jangan protes kalau dia begitu. Ya lu yang milih. Kan konsekuen dong sama pilihan. Kalau nggak sanggup, bikin pilihan sekarang. Selamatkan hidupmu sebelum terlambat. Karena menurutku, red flag itu bukan cuma mereka yang nggak komit, tapi mereka yang ngerasa nggak layak dapetin lu, itu juga red flag. Di titik mana si kita sebagai perempuan bisa tahu kalau ini cowok emang gak layak dapetin kita, atau dia memang lagi in the moment, lagi di titik rendah aja sehingga dia emosional dan ngomong kayak gitu, yaudah deh kita putus aja. Maksudnya kamu terlalu baik buat aku. Menarik. Gitu. Oke. Ketika polanya berulang lebih dari 5 kali lah ya.
Kalau selalu begitu. Polanya berulang, konteksnya sama, gitu-gitu deh, gak ada upgrade-nya. Dia selalu minder gitu. Tadinya aku mau bilang 3 kali, tapi mungkin kalau lagi ngedown kan cukup panjang ya. Soalnya aku juga pernah kan ada momen dimana aku ngedown gitu ya. Tapi enggak sih, aku ngedown gak pernah mikir. Gak pernah mikir gitu Gak sih. pernah mikir aku tidak layak untuk kamu, gak pernah. Aku cuma ya udah gue lagi ngedown nih, sabar aja ya. Gitu aku gitu. Iya. Jadi? Ya lebih dari 5 kali lah kalau gak pengen penasaran. Kalau udah lebih dari 5 kali berarti ya udah. Berarti ya emang nih gak layak aja buat gue. Bukan gak layak, emang gak cocok. Kalau gak layak tuh seakan-akan dia lebih rendah dari lu. Kan kita percaya manusia setara, sama-sama mulia. Maka ini cuma gak cocok aja. Karena si cowok tadi merasa gak layak buat si cewek. Jadinya ketika si cowok yang ngerasa gak layak, akhirnya lu gak bisa berjuang bersama. Cuma lu yang memperjuangkan dia. Capek. Berarti itu efek dominonya di hubungan jangka panjang. Nah, kalau misalnya di True Love, ada course apa yang bisa dia pelajarin? Ada course judulnya SH1, skill validasi biar gak salah pilih pasangan. Itu ada di True Love. Ada juga di 90 hari bertemu pria tepat ada bagian validasi di situ. Itu juga kalau nggak salah aku nyebutin 3 ciri-ciri utama pria potensial. Oke. Terus kalau technical itu lebih lengkapnya di training. Jadi kita ada training untuk bisa percakapan 7 menit tapi tahu kualitas orang daleman-dalemannya seperti apa. Wow, menarik. Apa tadi namanya trainingnya? Seni Taklukan Pria. Seni Taklukan Pria. Nah, kalau teman-teman mau tahu info lebih lengkap tentang Seni Taklukan Pria, bisa tonton video yang berikut ini. Salah satu kesulitan komunikasi adalah karena pikiran speednya jauh lebih cepat daripada cara kita ngomong. Aku mau menarik pria seperti apa, berperilaku seperti apa. Kayaknya seakan-akan kayak guyu kok. Sebenarnya mau mencet nggak? Ini mau gue apa lu? Sulit bagi kita untuk cemburu sama orang yang lagi senyum sama kita. Turunin temboknya biar akrab. Gimana cara mengakrabkannya adalah menyamarkan diri sama dia. Wanita bahagia, taklukkan pria. Yeay. Oke, itu dia teman-teman ya. Udah cukup panjang. Semoga videonya bermanfaat. Kalau suka silahkan like, comment, subscribe kalau di YouTube. Kalau di Spotify dengernya, kamu bisa kasih rate bintang 5 biar podcast ini menyebar ke banyak wanita cerdas seperti kamu. Dan kalau kamu suka belajar dan upgrade diri, kamu bisa download aplikasi True Love yang linknya ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah!